くも父上を殺したな！お前も殺してやる！絶対に殺してやる！ぶっ殺してやるぞ！殺してやガキのくせになんて命しやがる。Pada awal cerita, Thorfinn adalah anak dari Thors, seorang mantan pejuang legendaris Viking yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan perang demi menjalani kehidupan yang damai. Ketika Thors dibunuh oleh Askeladd, Thorfinn yang masih sangat muda menyaksikan kematian ayahnya dengan mata kepala sendiri. Kejadian traumatis ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai tumbuh besar di tengah kelompok tentara bayaran Askeladd, memendam kebencian dan hasrat balas dendam yang membara. Filosofinya pada tahap ini sederhana dan gelap. Hidup adalah tentang membalas dendam, membuktikan diri melalui kekuatan, dan menuntut keadilan melalui kekerasan. Ia tidak mempertanyakan makna dari perbuatannya, karena satu-satunya tujuan yang ia yakini adalah membunuh Askeladd dalam duel yang terhormat. Namun, saat Askeladd akhirnya mati, bukan di tangan Thorfinn, melainkan dalam peristiwa politik yang tragis, Thorfinn kehilangan arah. Tujuan hidupnya yang selama ini menjadi pusat eksistensinya lenyap dalam sekejap. Dalam fase ini, Thorfinn mengalami kekosongan eksistensial. Ia merenungkan seluruh hidupnya yang telah dipenuhi kekerasan, penderitaan, dan kemarahan tanpa makna sejati. Inilah awal dari transformasi filosofisnya. Thorfinn kemudian menjalani masa perbudakan, yang secara simbolik dan harfiah merupakan fase pertobatan dan refleksi. Disinilah ia mulai menginternalisasi kata-kata ayahnya, bahwa seorang pejuang sejati tidak membutuhkan pedang. Kata-kata ini yang dulunya ia anggap lemah atau tidak realistis, kini menjadi fondasi dari cara pandangnya yang baru. Ia mulai menyadari bahwa membunuh tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru. Ia melihat bagaimana hidupnya yang dikuasai oleh dendam telah menjadikannya alat dari siklus kehancuran yang tak berujung. Dari titik ini, Thorfinn berikrar untuk tidak akan pernah membunuh lagi. Komitmen Thorfinn terhadap prinsip non-kekerasan bukanlah keputusan naif, melainkan hasil dari pengalaman hidup yang penuh luka. Ia sadar bahwa menolak kekerasan adalah bentuk kekuatan yang sejati karena jauh lebih sulit untuk memaafkan dan membangun dibandingkan menghancurkan. Ia tidak lagi ingin menjadi pejuang dalam arti tradisional, tetapi menjadi seorang pencipta. Pencipta perdamaian, pencipta masa depan, pencipta harapan. Ia tidak menyangkal masa lalunya. Ia mengakuinya dan memikul beban itu sebagai bagian dari penebusan. Ia bertemu dengan orang-orang yang hidupnya telah ia hancurkan, dan ia tidak mencoba mencari pembenaran, melainkan pengampunan dan rekonsiliasi. Dalam proses ini, Thorfinn memunculkan visi baru, Vinland. Sebuah tanah yang jauh dari kekerasan, perbudakan, dan peperangan. Sebuah dunia baru di mana manusia bisa hidup dalam damai dan bermartabat. Vinland bukan hanya tempat secara geografis, tetapi representasi ideal dari dunia yang mungkin tercipta jika manusia meninggalkan kebencian dan saling membangun. Thorfinn menjadikan Vinland sebagai tujuan hidupnya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk generasi berikutnya, untuk anak-anak yang tak perlu hidup dalam perang seperti dirinya. Filosofi Thorfinn secara keseluruhan mencerminkan perjalanan spiritual dan etis seorang manusia yang berhasil melepaskan dirinya dari belenggu balas dendam dan kekerasan. Ia adalah simbol dari kemungkinan perubahan dan penebusan, bahkan bagi mereka yang telah tenggelam dalam kegelapan. Perjalanan Thorfinn mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah mengalahkan musuh, tetapi mengalahkan kebencian dalam diri sendiri,
bahwa kedamaian bukanlah kelemahan, melainkan puncak dari keberanian dan kebijaksanaan, dan bahwa dunia yang lebih baik hanya bisa tercipta melalui pengampunan, kerja keras, dan impian yang tidak didasarkan pada kekuasaan, tetapi pada kasih dan kemanusiaan. Vinland Saga melalui sosok Thorfinn, tidak hanya bercerita tentang sejarah atau petualangan Viking, tetapi menyampaikan pesan moral yang sangat relevan, bahwa bahkan di tengah dunia yang keras, seseorang bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari kebrutalan itu, dan bahwa pilihan itu, meski sulit, adalah yang paling manusiawi